Selamat pagi para pendengar Aksara Satu. Selamat pagi juga buat Kak Suta. Apa kabar Kak Suta di hari Minggu ini? Kabar baik, tetap optimis dan sehat. Ya, dan saya kembali lagi Mangku Sanjaya bersama Kak Suta di episode yang ke-25 podcast Aksara Satu. Kita masih juga membahas horoskop Wariga. Ya, ini panjang nanti ya, karena Wariga ini akan menjadi 210 hari ya, kalau komplitnya nanti. Ya, dan sekarang ini kita masuk di wuku Matal. Matal ini mungkin sudah setengah lebih perjalanan dari wuku yang Ya. nanti kita akan bahas sampai dengan Watu Gunung. Matal ini kita berada di wuku yang nomor 20 ya, Kak. Ya. 21. Kalau dari wukunya Ya. 21. Nah, kan sisa lagi 9 aja gitu. Sisa lagi 9 wuku sampai dengan di Watu Gunung. Setelah itu baru kita masuk ke episode yang kedua, baru detail. Ya, Baru detail. baru kita akan Ya. mulai dengan hari-hari ya. Ya, nah mungkin saja para pendengar Aksara Satu subscribe kami dong, subscribe ya namanya. Aduh, Subscribe. ya subscribe kami di YouTube karena di YouTube juga sudah ada, cuman masih belum ada video visual yang mempertontonkan kami belum. Nanti deh kita tunggu di episode kedua, mudah-mudahan ada supporting dari para pendengar buat kami berdua. Ya, Nah, kita kembali lagi di episode podcast yang ke-25 ini di wuku Matal. Kalau seumpama orang melesetkan wuku metal. Bukan ya, tidak ada hubungan sama metal. Jadi namanya adalah wuku Matal. maktal kalau di Jawa ya. Ya, kalau di Bali Matal juga namanya Kak Suta ya. Kalau di Jawa ada K-nya, ada maktal. Oh gitu. Ya. Kalau di Jawa namanya Maktal. Ya, Kalau di Bali Matal. maktal. Oke. Tapi kan kita sama ya Kak ya. Jadi dasar prinsipnya kan wuku Sama. sama ya. Bahkan kita adopsi banyak dari primbon-primbon Jawa. Nah, kalau supama wuku Matal ini mungkin paling gampang saya ingat dalam sebuah wuku Matal. Itu istilahnya dalam kategori karakter yang paling keras karena identik dengan lagu metal. Wah, metal. Iya, jadi kalau orang-orang yang terlahir pada hukum Natal ini sebetulnya orang-orang yang keras hati ya, bukan dalam arti keras Bukan seperti langkir. Bukan. Wah, langkir yang Kalau kurang kayak itu emosi. Kerasnya emosi. emosi gampang jadi jadi premanisme. Ya, Nah, kalau orang wuku Matal ini bukan ke sana, kerasnya keras hati. keras hati, ya, artinya kadang-kadang sudah salah pun orang Natal ini kadang-kadang tidak mau disalahkan. Ya, itu namanya keras hati. Keras hati ini apa yang kita buktikan secara fakta belum tentu bisa diterima oleh orang Natal. Ketika dia sudah mengatakan bahwa ini harus begini, ini harus seperti ini. Dan satu kebetulan ya, ini bukan bahasa hari kemarin ya, saya ketemu orang yang lahir pada hari Senin Natal. Ternyata benar apa yang saya. Oh, Kak Suta sempat ketemu Ya, dengan orang jadi yang kelahiran wuku Matal. kebetulan kita kemarin ada jalan-jalan di Tabanan ya, kita ketemu dengan orang yang terlahir di wuku Natal dan memang benar, luar biasa. Jadi orangnya ini hanya masalah ya namanya urusan. Kadang-kadang saya di sini mau berpikir bahwa ketika kita mau belanja kepada seorang, tentunya apa yang kita beli harus bermanfaat, harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Tapi ketika berhadapan dengan orang Natal, pembeli pun tidak bisa menjadi raja. Tidak bisa menjadi raja. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya ini yang saya jual katanya. Ya, tidak bisa katanya. Anda mau beli, kalau enggak Kalau pergi. mau, ya kalau mau beli, kalau tidak ya tidak bisa begitu ya. Jadi aneh ya. Ya, Ketika seorang pembeli ya menginginkan, ya tentunya seperti apa yang saya sampaikan tadi, seorang pembeli ini ya membeli sesuatu yang sesuai dengan keinginan mereka. Kalau saya ikut menjelaskan, keras hati yang dimaksud dengan Kak Suta ini adalah memang orang yang keras dalam arti
saklek itu istilahnya ya. Jadi istilahnya Ya, seumpama dia membuat produknya itu adalah memang harus kena air gitu ya, seumpama. Tapi kalau seumpama sekarang ada yang beli tidak suka sama air, nggak peduli dia gitu ya istilahnya, "Oh, I don't care," ya. gitu Jadi kan. orang Natal ini sebetulnya bukan orang jelek ya. Artinya mereka walaupun seperti itu kekeh dengan pendirian mereka atau keras hati, tapi sebagian besar orang-orang yang terlahir di hukum Natal ini memiliki apa namanya ya, rezeki yang bagus, Hmm. kemuliaan yang bagus. Kemudian mereka gampang, artinya sangat-sangat disukai sama orang-orang yang punya jabatan. Oke. Artinya punya orang besar lah. Ya, 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 Jadi ya, ya. mereka disukai malahan. Wah, saya sering dong berarti Walaupun melihat orang-orang kayak begini, terutama yang sering di TV-TV itu. walaupun mereka keras hati, kadang-kadang terkesan kaku. Tapi disukai sama orang-orang besar, Tapi disukai karena oleh orang-orang istilahnya ya pemimpin-pemimpin ya, besar. dan rata-rata ya mereka orang kaya. Mhm. Mereka orang yang memiliki kemuliaan dan harta yang cukup berlimpah. Jadi orang-orang Natal ini adalah orang-orang yang memiliki apa namanya hati yang betul-betul lurus. Hmm. Artinya kalau memang ini ya harus ini, kalau memang itu ya harus itu, nggak bisa lagi kita ubah-ubah, itu nggak bisa. Walaupun perubahan itu mungkin menurut yang merubahnya lebih baik, tapi bagi orang Natal Tapi itu saya garis bawahi hati yang lurus, bukan hati yang lurus sih maksudnya istilahnya dia kuat dengan pendiriannya. Jadi kalau sama orang sering mendengar hati lurus itu pasti yang oh baik gitu kan istilahnya membantu ya orang gitu. Jadi kalau dalam kategorinya ini adalah konteksnya mempertahankan nah, argumennya dia. jadi apa yang dituliskan di dalam warige yang pernah saya baca ini, orang-orang yang lahir pada hukum Natal ini adalah orang-orang yang sifatnya lempeng ya. Iya, Susah bisa dibuat, dibelokkan. susah dibuat. Kita tidak terima dengan ide mereka ya berarti sudah tidak ada hubungan. Mhm. Jadi cuma orang Natal ini orang yang seperti apa yang saya katakan tadi, walaupun mereka kekeh, lempeng dan lain sebagainya, tapi apa yang dia idekan membuat orang-orang, orang terutama orang besar, orang-orang misalnya kalau zaman dulu pemimpin, zaman dulu ada raja, ini suka pada sama mereka. Jadi apa misalnya ketika mereka menjadi seorang arsitektur misalnya, kayak pelukis. Ketika seorang pelukis, orang yang membeli lukisan itu adalah orang-orang yang membeli hasil pikiran daripada si pelukis itu sendiri. Jadi kalau dikomentari, si pelukis bisa marah. Ya. Atau kalau seorang desainernya bisa marah kalau dikomentari. Karena idealisme mereka tinggi. Ya, Ya saya sama. sih kalau Pama bisa saya bayangkan saat ini, mungkin saja para pendengar juga mengingat-ingat sebuah kejadian beberapa waktu lalu, sebuah konflik partai politik gitu kan. Ya, Nah, jadi dari itu saya melihat sosok Natal ini kalau seumpama ditempatkan posisi depan menjadi jubir, ya, menjadi juru bicara, sehebat apapun orang akan menyerang dia, dia akan tetap untuk ya. menyuarakan apa yang menjadi Mereka tidak mudah menyerah. tidak mudah menyerah, tidak akan apa ya istilahnya itu adalah pandangan dia dan mungkin ini juga alasan dia sangat dibutuhkan oleh orang-orang besar Ya. karena orang besar belum tentu mampu mempertahankan ininya idealisnya. Ya, seperti itulah kira-kira sebuah contoh realita orang-orang yang terlahir hukum Natal. Kenapa? Jadi kebenaran menurut mereka adalah kebenaran yang harus betul-betul dipertahankan. Pertahankan, ya. Jadi tidak bisa ketika merasa terdesak atau diserang oleh banyak orang terus menjadi menyerah. Kalau orang Natal tidak bisa, tidak ada bahasa itu di dalam perjalanan hidup orang yang terlahir pada hukum Natal. Mungkin nanti di episode kedua saya akan coba cari-cari apakah benar kelahiran mereka itu ada di hukum Natal. Coba beberapa sampel ya. Sampel. Kita cek kelahirannya
di kalender Kan Bali. sekarang kan juga sangat mudah mencari Aksesnya data. ya. Kan di Google juga ada. Ya, Mungkin aja kalender ya Bali sudah lengkap yang sekarang. beberapa waktu lalu kan sebuah konflik partai politik yang hitungan menurut saya itu lucu gitu ya. Nah, Kita coba kupas orang per orangnya. Nah, eh kalau seumpama warning nih, nah kita masuk ke warning bahayanya itu gimana Kak Suta Matal apa? orang-orang Matal ini karena dia keras hati dan lain sebagainya, terkadang juga emosional. Emosional mereka tinggi sehingga kadang mudah terpancing untuk Berkelahi. ya bentrok fisik ya. Ya ini mesti jadi warning bagi orang-orang Matal. Kenapa? Jadi di mana saatnya kita istilahnya bisa ekstra mengendalikan diri ya. Kenapa? Saya tahu bahwa saya seperti ini. Jadi ya walaupun tapi memang sulit sih bagi orang Matal kalau dibilang kalah. Iya. Ya, tapi ya kalau mau tidak mau kita tetap harus melihat situasi dan kondisinya. Saat mana kondisinya kita harus pertahankan, saat mana kondisinya kita ya walaupun tidak kalah tetapi tidak melawan gitu. Ya. Jadi bisa menjadi panutan bagi banyak orang ketika bisa mengendalikan situasi. Tapi memang sulit ketika orang Natal nih berkonflik ini tentu akan menjadi ujung tombak ya. Mau orang lainnya bisa jadi terprovokasi dan berimbas pada bentrok fisik. Ya karena kalau seumpama saya cocok logikan orang-orang yang mempunyai keahlian di karakter hukum Matal ini pasti akan berada di posisi jubir lah, juru bicara. Aha. Nah kalau sama juru bicara ini dengan lantang dia menyuarakan kekehannya dia, otomatis orang-orang lain pasti terprovokator. Ya, jadi ya seperti itu tadi, maka supaya mohon artinya kita hanya memberikan warningnya bahwa ini mudah terprovokasi sehingga menimbulkan bentrok fisik atau ya. perkelahian. Supaya jangan kalau kita yang berkelahi, mungkin kita yang menyebabkan orang lain berkelahi ya. Nah ini tentunya menjadi warning bagi orang-orang yang terlahir di hukum Natal. Oke. Nah, saat ini kita warning juga buat para pendengar hari Minggu santai dulu. Saat ini adalah hari Minggu dan kita juga mau santai juga Kak Suta. Jadi Ya. kita cukupkan sampai di sini dan ingat mungkin para pendengar podcast Aksara 1 bisalah coba subscribe kami di YouTube. Ya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya.